Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas judul koordinat Kartesius. Dengan pokok bahasan pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambar yang kita lihat di layar disebut dengan bidang Kartesius. Bidang Kartesius ini memiliki dua buah garis. Garis yang horizontal kita sebut dengan sumbu X atau apsis. Sedangkan garis vertikal kita sebut dengan sumbu Y atau ordinat. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat menjadi bagian-bagian kecil. Yang pertama, kita sebut dia dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang, letak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita ambil sebuah titik. Anggap itu adalah titik A. Nah, sekarang berapakah jarak A terhadap sumbu X? Ya, jarak A terhadap sumbu X 1, 2, 3. 3 satuan. Dan berapakah jarak A terhadap sumbu Y? 1, 2. Berarti jarak A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Kita masuk slide pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kita ambil sebuah titik dan kita beri nama titik A. Berapakah koordinat titik A? Menghitung koordinat titik A adalah 2 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Sehingga koordinat titik A adalah negatif 2,4. Koordinat titik A terhadap titik 0,0 adalah negatif 2,4. Nah, sekarang kita ambil titik lain yang berada di kuadran pertama. Kita beri nama titik B. Koordinat titik B 5 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas, sehingga menjadi 5,1. Koordinat B terhadap titik asal atau titik 0,0 adalah 5,1. Dan kalau kita ambil titik lain yang berada di kuadran 3, kita beri nama titik C. Koordinat titik C 3 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Sehingga koordinat titik C negatif 3, negatif 4. Dan satu lagi, sebuah titik yang berada di kuadran 4. Kita beri nama titik D. Koordinat titik D 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Jadinya koordinat titik D 3, negatif 3. Kita masuk posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Slide kedua. Kembali kita ambil titik A. Nah, sekarang titik A menjadi titik acuan atau A, B. Sehingga sumbu Y dan sumbu X berpindah ke A. Sedangkan sehingga A menjadi 0,0. Kalau kita ambil titik B tadi, sekarang berapakah koordinat titik B terhadap A? Kita menghitung mulai dari A. 7 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Sehingga koordinat B menjadi 7, negatif 3. Ya, koordinat titik B terhadap A adalah 7, negatif 3. Nah, bagaimana dengan C dan D? Anak-anak sekalian bisa mencoba sendiri. Alright, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita ambil bidang Kartesius dan kita buat sebuah garis, kita beri nama P yang berada di atas sumbu X. Atau sebuah garis lain, garis Q yang berada di bawah sumbu X. Bagaimana posisi garis P dan garis Q terhadap sumbu X? Nah, posisi garis P dan garis Q terhadap sumbu X adalah sejajar. Sedangkan posisi garis P dan garis Q terhadap sumbu Y, ya, tegak lurus. Berarti garis P dan garis Q tegak lurus terhadap sumbu Y.
Sekarang jarak. Berapa jarak garis P terhadap sumbu X? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti jarak garis P terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Sedangkan garis Q memiliki jarak 1, 2, 3, 4 satuan. Garis Q memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang garis lain yang berada di sebelah kiri sumbu Y, kita beri nama garis A. Atau garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y, kita beri nama garis B. Bagaimana posisi garis A dan garis B terhadap sumbu Y? Ya, seperti tadi, garis A dan garis B, posisinya adalah sejajar dengan sumbu Y. Dan akan tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa paham dan kalian semangat untuk tetap belajar matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.